Puji Tuhan. Shalom saudara. Ada kemenangan, amin. Ada kebangkitan, amin. Hari ini kita merayakan Paskah saudara. Setiap orang Kristen tahu dan paham sekali bahwa hari Paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Di hari yang ketiga dia boleh bangkit. Di hari yang ketiga ada sebuah kemenangan yang Tuhan dapatkan. Dan itu berhak didapatkan juga bagi kita semua anak-anak Tuhan, bagi kita semua pengikut-pengikut Kristus saudara. Saya sangat bersyukur pada hari ini, saya percaya setiap kita kembali dibangkitkan. Karena Yesus kita adalah Yesus atau Tuhan atau Allah yang bangkit di antara orang mati. Maut tidak berkuasa atas kehidupannya. Saudara, kalau Tuhan sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan maut. Saya percaya tuh saudara bahwa Tuhan memberikan sebuah keberanian yang baru bagi setiap kita. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Seperti lagu yang tadi, coba kita nyanyi dulu lagu yang tadi, sebab Dia hidup ada hari esok. Saudara, kalau saudara dalami lagu ini, kalau saudara benar-benar menghayati lagu ini, saudara, Dia sudah bangkit. Jadi hari-hari ke depan kita gak perlu takut lagi saudara. Karena ada Tuhan kita yang hebat. Apapun masalah kita, apapun rencana kita, apapun masa depan kita, apapun pikiran kita, percaya Yesus sudah bangkit, maka Dia yang menjadi jaminan atas hidup kita. Percaya saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan dengan iman, ku tak akan gentar. Ku tak. Karena apa saudara? Yesus pegang hari esok. Katakan hidup jadi berarti sebab di. Sekali lagi saudara, ayo hayati lagu ini luar biasa saudara. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Katakan sebab Dia hidup. Katakan Tuhan, aku tidak akan gentar. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang saudara. Dia pegang masa depan saudara. Dia pegang setiap doa-doa saudara. Hidup berarti sebab Dia apa saudara? Dia hidup jadi berarti. Hidup. Amin saudara. Saudara, tanpa Yesus kita gak ada apa-apanya. Kita nothing saudara. Kita gak ada apa-apanya. Hanya Yesuslah yang memberikan kekuatan sampai detik ini saudara. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa sehat, kita bisa mendengar firman, kita bisa beribadah, kita bisa makan minum. Karena kita tahu sebab Dia hidup saudara. Gak ada yang seperti Yesus. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang luar biasa memegang kendali setiap hidup kita. Maka dari itu hari ini saudara, buang setiap ketakutan, buang setiap kekhawatiran, buang setiap hal-hal yang negatif dalam hidup kita saudara. Percuma kalau kita masih takut, kita masih khawatir, kita masih was-was saudara. Tuhan gimana anakku hari esok? Tuhan gimana kehidupan masa tuaku? Tuhan gimana ya besok? Tuhan tabunganku tinggal segini, Tuhan uangku tinggal segini. Saudara ingat hari ini,
Ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan atas hidup saya dan saudara. Dan Dia bukan Tuhan yang bohong, saudara. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan atas hidup saudara. Dan saya percaya setiap firman yang Dia katakan, "Nak, masa depanmu damai sejahtera. Nak, aku tidak akan meninggalkan orang-orang benar. Nak, burung di udara saja aku pelihara. Apalagi saya dan saudara jemaat Gunung Sion." Saya percaya tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Di setiap langkah hidup kita, kita percaya ada Yesus yang besar yang menjadi jawaban atas setiap hidup kita. Bertahanlah saudara, dalam setiap proses, dalam setiap didikan, dalam setiap tantangan dalam hidup kita. Bertahanlah, karena ada mujizat di depan sana yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin saudara. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus kita yang ajaib dan luar biasa. Hari ini saya tidak akan panjang lebar dalam firman Tuhan saudara. Mari kita akan buka sama-sama dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yuk kita akan baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, pada awalnya yaitu dari zaman Adam dan Hawa saudara, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka dari itu harus ada peristiwa penebusan di mana dosa yang sudah sejak dari awal itu menggerogoti manusia. Dan di dalam Roma juga dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari dasarnya, dari awalnya saudara, dosa itu menggerogoti manusia dan pada akhirnya seluruh dunia saudara. Maka dari itu harus ada peristiwa penebusan. Maka dari itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan kita sudah tidak asing lagi, ayatnya ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada saya, karena begitu besar kasih Allah kepada jemaat GAB Gunung Sion, maka dari itu Dia turun ke dunia saudara, untuk melakukan sebuah hal yang dahsyat dan ajaib sejarah, mencetak sejarah, sebuah karya penebusan saudara. Tidak ada nabi lain selain Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke dunia demi menyelamatkan umatnya atau jemaatnya saudara. Saya percaya setiap kita mengerti makna dari sebuah penebusan, kebangkitan dari Yesus. Mari hari ini kita aktifkan kembali saudara, sebuah perjanjian penebusan, perjanjian kebangkitan yang sudah Tuhan lakukan beribu-ribu tahun yang lalu. Kita aktifkan kembali. Kalau akhir-akhir ini kita udah mulai takut, kita udah mulai gentar, ingat saudara, hari esok Tuhan yang pegang kendali. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah sehari saudara. Besok gimana? Itu perkara Tuhan. Itu menjadi rahasia ilahi. Itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Kalau kita sudah hidup di dalam sebuah kebangkitan saudara, saya percaya kita gak akan menjadi orang yang pesimis, tetapi menjadi orang yang optimis saudara. Karena ada suatu power kebangkitan dari Allah itu yang hidup dan on fire di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita menghadapi hari esok dan seterusnya, kita percaya Tuhan yang pegang kendali. Kalau ada hal yang gak enak, berarti Tuhan izinkan membentuk kita untuk terus membangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Di dalam kekristenan, kehidupan itu seperti roller coaster saudara. Naik turun saudara ya.
ada banyak tanjakan, ada banyak penurunan saudara. Kalau mulus terus saudara, justru itu yang perlu dipertanyakan. Saya perhatikan semua tokoh Alkitab saudara, dari Kejadian sampai dengan Wahyu saudara, gak ada tuh yang mulus terus saudara. Semua punya tantangannya. Dan saya lihat juga bahwa tantangan atau setiap proses yang mereka hadapi saudara, itu berbeda-beda sesuai dengan kapasitas setiap kita. Maka dari itu saudara, gak ada di antara kita itu ngomong pergumulanku lebih besar dibanding kamu, aku lebih susah dibanding kamu, aku lebih sedih, segala latar belakangku atau apapun. Gak ada saudara. Semua kita sama karena kita memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, memberikan tantangan di luar kemampuan kita. Jadi kalau hari ini kita merasakan hal-hal yang demikian saudara, percaya saudara, Yesus sudah bangkit. Itu berarti tidak ada hal yang mustahil bagi Yesus. Itu berlaku bagi saya dan bagi saudara. Terus berharap kepada Tuhan, terus berharap kepada janji-janji Tuhan. Saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Saya ingin setiap kita benar-benar pulang dari sini ada kuasa kebangkitan yang dikerjakan atas hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Jadi kita terus semangat di dalam Tuhan, gak ada lagi yang loyo-loyo saudara ya. Lakukan hidup kita dalam kebenaran. Jangan lagi pulang dari tempat ini di hari Paskah ini saudara, kita pulang, kita kembali lagi melakukan dosa. Ya, kita sudah melakukan perjamuan kudus Jumat Agung kemarin. Kita lakuin lagi dosa. Kita mencari nafkah yang tidak baik, mencari nafkah dari sumber yang tidak baik. Kita pulang, kita ngomong lagi hal-hal yang tidak baik. Kita pulang, kita bawa spirit lagi yang negatif. Jangan saudara. Ingat, hari ini ada sebuah kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya selalu ingatkan, bawalah suasana sorgawi dimanapun kita berada. Dan berpikirlah terus positif, karena Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. Jangan kedua kali, ketiga kali, keempat kali, berkali-kali saudara. Kita menyalibkan Tuhan istilahnya. Karena kehidupan kita. Kita yang sudah dibaptis dari zaman kapan saudara? Saya dibaptis itu dari zaman SMA. Ya, setiap kali kalau misalnya jatuh dalam dosa, apalagi anak-anak SMA gitu ya, kadang bolos les lah, kadang apa, saudara ya, bohong sama orang tua ya, di dalam setiap lika-liku kehidupan. Saya selalu ingat, mami saya selalu bilang, ingat, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kalau engkau sudah dibaptis, jangan balik lagi ke dosa, balik lagi ke perkara-perkara yang negatif ya. Itu sama dengan kita mempermainkan anugerah Tuhan. Kita mempermainkan sebuah perjanjian di dalam baptisan itu. Kita yang mungkin udah lama banget, kita yang umurnya udah 40 atau 50 atau 30 ya. Kita dibaptis zaman remaja dan lain sebagainya. Hari ini saudara, ayo aktifkan kembali kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Jangan loyo di dalam Tuhan, tapi terus semangat di dalam Tuhan. Katakan kanan kirinya, ayo tepuk, semangat di dalam Tuhan. Ya, semangat, jangan loyo. Karena ada kebangkitan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saudara, terus pertanyaannya ibu, gimana caranya agar kita dapat atau agar kami dapat hidup dalam kuasa kebangkitan? Setiap kita harus hidup di dalam kuasa kebangkitan saudara. Kuasa kebangkitan sudah diberikan, kita ambil. Nah, sampai rumah jangan ditaruh lagi. Tetapi kita hidup di dalam kuasa kebangkitan itu. Kita menyatu dengan kuasa kebangkitan itu. Yang pertama, gimana cara kita hidup di dalam kuasa kebangkitan itu? Yuk kita buka Galatia 2 ayat 20a. Yang pertama ada di Galatia. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3.
Kita ulang ya, biar serempak. Galatia 2 ayat 20 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi Oke, saudara, ini perkataan Paulus kepada jemaat di Galatia, saudara. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau kita lihat Paulus itu bukan orang yang bodoh. Dia adalah orang yang berpendidikan dan orang yang berpengalaman. Dia adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang suka meneliti, atau artinya bahwa dia punya pengalaman, punya ilmu pengetahuan yang banyak. Dia bukan orang yang bodoh, saudara. Tetapi saudara, yang saya diberkati dalam kehidupannya, seharusnya dia punya kesombongan dan keangkuhan, saudara. Tetapi sejak mengenal Yesus, sejak dia bertemu dan berjumpa dengan Yesus, dia menanggalkan segala keangkuhannya. Dia menanggalkan segala keegoisannya. Dia menanggalkan segala keakuannya atau segala keinginan pribadinya, saudara. Maka dari itu dia katakan, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di sini benar-benar ketika Paulus berjumpa, mengalami pengenalan akan Kristus, dia benar-benar memberikan hidupnya itu 100% atau all out, saudara. Dia gak pernah tuh, sekalipun dulunya dia adalah orang yang tidak baik, orang-orang pembunuh pengikut Kristus, tetapi ketika dia bertobat, dia benar-benar all out, 100% dia berikan hidupnya untuk Yesus. Gak ada tercatat di dalam firman Tuhan ketika dia dipenjara, ketika dia disiksa, ketika dia difitnah, saudara. Dia kata, udah Tuhan, mundurlah aku balik lagi ke masa laluku. Gak ada, saudara. Makanya Paulus katakan, aku berlari-lari melihat, menuju apa yang ada di depan, dan aku meninggalkan apa yang ada di belakang. Saudara, saya dan saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya dan saudara sudah dibayar oleh Tuhan lewat penebusan dosa, saudara. Maka dari itu, saudara, saya rindu, mari kita tinggalkan apa yang ada di belakang kita. Kita tinggalkan segala apapun perbuatan kita, keinginan daging kita. Kita tinggalkan karakter kita yang gak baik. Saudara, di tempat ini ibu selalu ingatkan, ayo berkarakter baik. Ayo kalau kita bergumul, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong karakterku, sifat-sifatku yang tidak baik. Karena kita harus meninggalkan apa yang tidak benar, apa yang tidak baik. Seperti Paulus, saudara. Paulus katakan bahwa segala hal yang sebelumnya dia anggap berharga, justru dia anggap apa, saudara? Sampah, benar. Ya, yang dulunya dia anggap itu berharga secara daging, ketika dia kenal Yesus, dia anggap itu sampah. Hal-hal duniawi itu sampah, saudara. Hal-hal yang tidak benar itu sampah. Karakter yang tidak baik itu sampah. Omongan yang tidak benar itu sampah. Kebohongan, kelicikan itu sampah, saudara. Semua yang tidak baik dalam hidup kita itu sampah. Biarlah kita seperti Paulus ketika kita kenal Yesus. Ketika kita merayakan Jumat Agung, ketika kita merayakan Paskah, saudara. Kita tanggalkan sekali lagi. Kita minta, Tuhan, aku tinggalkan apa yang ada di belakangku, sampah-sampah, segala kepahitan, segala kekecewaan, segala ketersinggungan, ya, segala keemosian. Tinggalkan itu sebagai sampah, saudara. Hari ini biarlah kuasa kebangkitan itu membuat kita fokus ke depan. Hanya Tuhan dan hanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Paulus dipakai Tuhan luar biasa.
Karena dia tinggalkan hal-hal yang sampah dan dia memandang Yesus. Saya percaya setiap kita kalau mau dipakai Tuhan luar biasa, mau dapat jaminan dan pembedaan, saudara, tinggalkan hal-hal yang sampah itu. Tinggalkan setiap kedagingan kita. Ibu sakit, iya sakit. Sampai detik ini pun saya diproses, saudara, untuk menanggalkan segala kedagingan, untuk menanggalkan segala hal-hal yang sampah. Semua proses. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa. Pasti bisa, saudara. Karena ada Parakletos, yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Kita buka dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya garis bawahi, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saudara. Yesus ketika dia ada di dunia, saudara, dia adalah 100% manusia dan 100% Allah, saudara. Maka dari itu di waktu-waktu tertentu dia merasakan atau kemanusiaannya muncul. Ketika dia harus disalibkan, besok pagi-pagi buta dia harus disalibkan, saudara. Dia harus ditangkap, malamnya dia berdoa, ya, sampai mengeluarkan titik-titik darah, saudara. Dia katakan, Tuhan, biar ini bisa lalu, cawan ini lalulah. Tetapi selanjutnya dia katakan, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa, saudara. Yesus menaruh hati dan perasaannya satu dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga dia bisa melalui, bahkan sampai tetes darah sekalipun, dia mampu dan bisa melalui itu semua. Karena apa? Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ada satu kesatuan. Makanya setiap perjamuan kudus, saudara, kalau roti itu diangkat, saya kata, Tuhan, biarlah kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Saudara, kita gak akan pernah kuat, gak akan pernah mampu meninggalkan kedagingan kita, menanggalkan sampah-sampah dalam hidup kita kalau kita gak di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka dari itu diperlukan keintiman yang lebih lagi di dalam Tuhan agar kita itu hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Kuduslah kamu, maka dari itu engkau bisa melihat Yesus, melihat Allah, saudara. Hidup harus kudus dan benar dulu agar kita bisa menyatu dengan Allah. Maka dari itu poin yang sebelumnya saya katakan, tinggalkan segala kedagingan, segala yang sampah-sampah itu, saudara. Gimana caranya biar kita bisa menaruh hati, perasaan kita kepada Tuhan? Saudara, gak lain atau gak jauh, pastinya kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Melekat erat dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Saudara coba deh. Pasti saudara pernah merasakan, kalau saudara udah jauh dari Tuhan, pasti cepet pening ya dengan segala keadaan. Mudah marah. Tidak damai sejahtera, pasti saudara. Kalau saudara jauh dari Tuhan dan saudara tidak merasakan apa-apa, justru itu warning, saudara. Justru itu mengerikan bagi kita semua. Tapi bersyukur, karena saya memang berdoa kepada Tuhan, Tuhan buat jemaatmu tidak damai sejahtera kalau jauh dari Tuhan. Tuhan buat jemaatmu merasa tidak nyaman kalau lari dari hadiratmu. Karena kalau kita merasa tidak damai sejahtera, tidak nyaman, itu sebagai peringatan, alarm bagi setiap kita. Yuk balik lagi ke Tuhan yuk. Tuhan itu kasih, saudara. Tuhan itu memberikan anugerah dan cintanya tidak terbatas. Jadi balik kepada Tuhan. Kalau kita udah merasa jauh, kita udah merasa kendor di hadapan Tuhan, saudara, balik ke Tuhan. Jangan kita menyesal. Nanti Tuhan tiba-tiba datang, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, kita belum balik ke cintanya kita kepada Tuhan. Di setiap kita sadar, di saat itulah kita harus balik
di hadapan Tuhan, balik dalam hadirat Tuhan, ya. Banyak baca firman, terus saya sampaikan di tempat ini, banyak baca firman, banyak baca buku rohani, saudara. Saya akhir-akhir ini banyak membaca buku dari hamba-hamba Tuhan, membaca buku tentang kepemimpinan, membaca buku tentang hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, ya. Saya tidak mau melewatkan waktu-waktu saya cuman begitu aja. Jadi saya banyak baca buku, baca firman, saudara. Nah, saya mengimbau setiap kita, saudara, ayo banyak baca firman, ayo banyak baca buku, saudara. Ya, buku-buku rohani, bukan komik, saudara, atau novel, saudara, ya. Agar itu menjadi kekuatan bagi kita, agar itu menjadi semangat yang baru bagi setiap kita. Karena saudara, kalau kita sedikit kendor atau kita vakum sedikit aja, saudara, wah itu serangan dari iblisnya kuat banget. Udah gak apa-apa gitu ya, udah jauh dari Tuhan, udah kamu gak bisa deket sama Tuhan. Wah itu bertubi-tubi, saudara. Maka dari itu kita bentengi hidup kita dengan kita nyembah Tuhan, dengan mendengar pujian penyembahan. Bentengi diri kita dengan firman Tuhan, bentengi diri kita dengan pembacaan-pembacaan yang membangun. Apalagi kita orang-orang tua, saudara, ya. Orang-orang tua banyak baca firman, banyak baca buku, saudara. Biar kita semakin disemangati, semakin bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Kita melihat Yesus adalah contoh di mana dia menaruh pikiran dan perasaannya satu dengan Allah. Jangan keluar dari jalur kudusnya Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Jangan kita justru yang mengeluarkan diri, saudara, dari Tuhan. Tapi terus sepakat dan satu dengan Tuhan. Sehingga ada kekuatan. Yesus gak akan mungkin kuat kalau dia tidak menyatu dengan Tuhan. Siapa sih yang mau disalibkan? Karena saat itu Yesus sedang di dalam kemanusiaannya, saudara. Kalau tidak di dalam Tuhan atau di dalam Allah, dia gak akan mungkin kuat. Maka dari itu setiap kita juga gak akan mungkin kuat. Apalagi kita 100% manusia, gak ada 100% Allahnya seperti Yesus, saudara. Kita gak akan kuat kalau kita lari dan keluar dari Tuhan. Ayo saudara, sekali lagi kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita masuk dalam lingkaran kudusnya Tuhan. Kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Agar tidak ada satupun yang bisa menggagalkan atau mengeluarkan kita atau memisahkan kita dari Tuhan, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, poin yang ketiga. Gimana caranya kita bisa hidup masuk di dalam kuasa kebangkitan? 1 Korintus 15 ayat 27. 1 Korintus 15 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu terima kasih. Saya akan baca di bagian A. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Saudara, ketika Yesus sudah bangkit, saudara, itu membuktikan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan Yesus, saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan seperti Lazarus, saudara, ya, atau seperti wanita yang dibangkitkan, anak wanita itu yang dibangkitkan, enggak, saudara. Karena kalau Lazarus, kalau wanita itu udah bangkit, ada waktunya di mana dia akan mati lagi karena dia memang manusia, saudara. Tetapi kalau Yesus sekali dia bangkit, dia naik ke sorga, dia kembali kepada Allah, saudara. Jadi tidak ada lagi kematian. Artinya apa? Maut dan kematian tidak berkuasa atas kehidupannya, saudara. Di dalam Wahyu 11 atau Wahyu 1 ayat 17 saya bacakan saja. Aku, yaitu Yesus, adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.
aku Yesus telah mati, namun lihatlah, aku Yesus hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, saudara. Tidak ada maut yang menguasai Yesus. Yesus berkuasa menaklukkan segala sesuatu, saudara. Dan itu Tuhan kita, itu Tuhan saya dan Tuhan saudara. Tetapi seringkali iblis menipu kita. Iblis mengintimidasi kita, membuat kita cepat takut, membuat kita cepat ragu, saudara. Firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan memegang hari esok. Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi ketika besok kita hadapi masalah, kita masih ragu. Tuhan gimana ya? Tuhan benar gak sih engkau Jehovah Jireh? Benar gak sih engkau Jehovah Rafa? Saudara, kalau di dalam Tuhan ya tidak ada lagi keraguan-raguan, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia memenangkan maut, dia mengalahkan maut. Berarti tidak ada peristiwa apapun yang tidak bisa dipegang kendali oleh Yesus. Jangan biarkan iblis menggerogoti pikiran kita, saudara. Iblis itu gak semena-mena langsung nyata gitu ya. Hey gitu, ayo tinggalkan Yesus. Enggak seperti itu. Tapi dengan cara yang halus dia masuk ke pemikiran kita. Tiba-tiba kita gak damai sejahtera. Tiba-tiba kita kok ngerasa takut, kok ngerasa jenuh ya, kok ngerasa bosen, kok hidupku gini-gini terus. Masuk terus. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang benar-benar down. Baik di dalam pemikiran kita tentang masa depan kita, tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita, maupun pemikiran kita tentang Tuhan. Semuanya lost dibikinnya, saudara. Ya, dia membuat kita orang-orang yang benar-benar gak bisa breakthrough. Itulah kerjaan iblis, saudara. Membuat kita gak bisa masuk di dalam kuasa kebangkitan itu. Kalau kita mendengar, kalau kita merasakan hal yang seperti itu dalam nama Yesus, perangi, saudara. Kita punya kuasa kebangkitan. Iblis itu tunduk dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Iblis itu tunduk kepada orang-orang yang memiliki otoritas ilahi. Maka dari itu poin sebelumnya, ayo masuk menyatu dengan Allah. Sehingga apapun peperangan yang kita hadapi, kita menang, saudara. Ingat, saya dan saudara itu lebih dari pemenang. Kita gak bisa dikalahkan oleh apapun, saudara. Karena Yesus kita hebat dan luar biasa. Dia bangkit dan menang. Maka dari itu kita orang-orang yang berkemenangan. Jangan jadi orang-orang yang loyo, saudara. Ya, jangan jadi orang-orang yang loser atau loyo atau orang yang gagal. Jangan, saudara. Di dalam Tuhan gagal coba lagi. Seperti yang Ibu Sevi katakan kemarin ya. Seperti yang pendiri KFC, terus pendiri, saya juga pernah dengar tentang pendiri mobil Honda, saudara ya. Itu adalah orang-orang yang gagal, saudara. Apalagi kita di dalam Tuhan, kegagalan kita justru jadi sebuah pembelajaran di mana kita akan melihat kuasa Tuhan sempurna dan nyata atas kehidupan kita, saudara. Andalkan Tuhan, dia gak akan pernah meninggalkan kita kalau kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Jadi saudara, pulang dari tempat ini, perangi setiap hal-hal yang tidak benar. Spirit-spirit asing di rumah, perangi, saudara. Segala hal yang tidak benar, perangi semuanya, saudara. Hidup ini adalah hidup dalam peperangan, saudara. Artinya apa? Sudah dikatakan firman Tuhan bahwa singa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Walaupun dia udah gak punya giginya, tapi dia bisa mengaum, suaranya mengintimidasi kita, saudara. Maka dari itu kita terus harus berjaga-jaga. Karena apa? Yesus kita sudah bangkit. Maka dari itu jangan justru kematian yang kita dapati, tapi kebangkitan roh yang kita dapat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Masuk di dalam kuasa kebangkitan. Ayo katakan kanan kirinya dulu. Ayo masuk dalam kuasa kebangkitan. Masuk dalam kuasa kebangkitan. Melek, bangun. Bangun kerohanianmu, bangun. Ya. Jemaat Gunung Sion harus semangat. Amin. Jemaat Gunung Sion harus on fire. Amin. Jemaat Gunung Sion harus bangkit. Amin. Ada kebangkitan di antara hidup kita, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Jangan manja kerohanian kita. Jangan ragu di dalam Tuhan.
Jangan kendor kerohanian kita dalam Tuhan, tapi kita lihat ada Dia yang hidup di hari esok, saudara. Artinya apa? Hidup kita di depan ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia, bukan oleh situasi dan kondisi. Hari ini kita merasa semuanya sedang tidak baik-baik saja. Ingat, besok akan baik-baik saja, karena ada Yesus di hidup kita. Amin, saudara. Bilang semangat 3 kali yuk. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Bangkit berdiri, saudara. Kita mau nyanyi lagi yang tadi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari angkat tanganmu, bangkitkan imanmu. Sebab Dia hidup.